Mujarrad, 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 bukan awalan. Mujarrad, mujarrad, bukan sisipan. Mujarrad, mujarrad, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdul khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Insya Allah kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi ilmu terkait dengan ilmu nahwu Qur'ani, metode tamyiz. Tamyiz ini adalah salah satu nama metode yang diambil dari nama pengarangnya, dan pusatnya adalah ada di pesantren Bait Tamyiz Indramayu. Untuk itu kami mohon izin kepada para kiai yang ada di pesantren Indramayu, Bait Tamyiz Indramayu. Kami ingin menyampaikan sedikit yang sudah kami pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai amal soleh dari yang kami lakukan. Namun sebelumnya, untuk belajar nahwu Qur'ani ini, metode tamyiz ini diperlukan yang namanya kesabaran, keikhlasan, dan insya Allah dengan kesabaran dan keikhlasan Allah akan berikan kemudahan sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qamar yang diulang-ulang dengan redaksi yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, Al-Quran sebagai peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran? Nah, ini tentunya kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran dari apa yang telah dimudahkan oleh Allah, yaitu belajar Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam belajar metode tamyiz ini tentunya ada persyaratan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus sudah bisa membaca Al-Quran, karena nanti tahap awal kita itu adalah tarjamah Al-Quran kata per kata. Kemudian yang kedua adalah laduni, ilate kutumuni. Jadi belajar metode tamyiz ini tidak bisa dengan ilmu kebatinan, artinya hanya di dalam hati atau di batin tapi harus berbunyi, harus berbunyi. Kemudian yang ketiga adalah sentot. Sentot ini istilah di pesantren, yaitu santri tot, santri yang mau praktek seperti ustadz-ustadznya, seperti kiai-kiainya, yaitu bisa mengajar. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita persiapkan. Namun sebelumnya, mari kita ikuti dulu terkait dengan pengenalan kalau kita belajar ilmu nahwu
Sebagaimana metode yang lain ya tentu ada pengenalan-pengenalan. Untuk itu kita fokus pada papan tulis ya. Kita hapus dulu. Ya, kita fokuskan pada papan tulisnya. Nah, cukup. Di dalam ilmu nahwu syarab ada istilah-istilah yang harus kita kenal dulu ya. Yang pertama ini adalah al-kalam. Al-kalam atau al-jumlah. Al-kalamu au al-jumlatu wal lafdul murakabul mufidu. Al-kalam atau al-jumlah ini ya, dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Wal lafdul murakabul mufidu ialah ya, adalah lafadz yang tersusun dengan lengkap atau dengan sempurna. Kemudian yang kedua, al-lafdu atau al-kalimatu. Al-lafdu atau al-kalimatu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Wal abjadul murakabul mufidu adalah abjad yang tersusun dengan lengkap atau dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, wa aqsamul lafdu atau al-kalimatu salah satu ada tiga macam-macam lafadz atau kalimat, ada tiga, yaitu harfun wa ismun ya, wa fi'lun. Harfun wa ismun wa fi'lun. Jadi ada tiga macam-macam waktu atau kata ini ya, kata itu ada tiga, harfun wa ismun wa fi'lun. Harfun ini adalah huruf. Harf ini adalah huruf. Dengan ismun adalah kata benda atau kata sifat, juga bisa keterangan ya. Kalau fi'lun adalah kata kerja. Harfun ya, harfun al-harfu ya'rafu bi hafidhihi. Huruf diketahui dengan cara menghafal. Jadi huruf ini ya diketahui dengan cara menghafal. Al-ismu ya'rafu bi alamatihi wa tasrifihi. Sedangkan isim ya,
diketahui dengan ciri-ciri dan tasrifnya. Ciri-ciri dan tasrif. Al-fi'lu ya'rafu bi alamatihi wa tasrifihi. Sama ya, fi'il. Sedangkan isim ya, diketahui dengan ciri-ciri dan tasrifnya. Ciri-ciri dan tasrif. Al-fi'lu ya'rafu bi alamatihi wa tasrifihi. Sama ya, fi'il diketahui dengan ciri-ciri dan tasrifnya. Sekarang persentase di dalam Al-Quran ya, karena kita baca Nahwu Qur'ani, maka harus tahu persentasenya ya. Huruf ya, ini di dalam Al-Quran itu sejumlah 34,4%. Kemudian isim ini 37,7%. Sedangkan fi'il 27,9%. Jadi ketika kita menguasai yang namanya huruf, maka terjemah Al-Quran ini sudah kita kuasai 34,4%. Ini komposisinya. Totalnya ini adalah 100%. Inilah sepintas ya penjelasan terkait dengan metode tamyiz ya. Jadi nanti kita harus mempelajari yang namanya harfun dulu ya. Huruf dulu. Huruf ini dibagi menjadi 26 kolom ya. Ini yang nanti kita hafal, harus kita hafalkan 26 kolom ini. Mulai kolom 1 sampai kolom 26. Tadi sudah kami sampaikan ya di dalam Muqaddimah tadi terkait dengan firman Allah. Surat Al-Qamar tadi ya, diawali dengan walaqad. Jadi wa itu juga huruf al-atfu ya. Kemudian laqad ini juga huruf ya, taukid ya, penguat. Jadi la itu artinya sungguh ya. La itu sungguh ya. Qad itu sungguh, laqad. Laqad sungguh. Ada 3 ya. La, qad, laqad. Jadi sungguh penekannya di betul-betul penekanan yang luar biasa ya, bahwa Allah itu menjamin mudah kita belajar Al-Quran. Mungkin itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan, kita sambung dengan video berikutnya, yaitu bab huruf. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujarrad. Mujarrad, bukan awalan. Mujarrad, bukan sisipan. Mujarrad, bukan akhirat.